Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Paranita. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang analisis faktor eksploratory atau EFA pada aplikasi SPSS. Sebelum kita mencoba untuk menganalisis data dengan EFA, sebelumnya kita paparkan dulu. EFA itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi kemiripan dari sejumlah variabel yang diamati. Metode ini membantu menyederhanakan data dengan mengelompokkan variabel ke dalam beberapa faktor yang saling berkorelasi. EFA ini dapat digunakan pada awal tahap pengembangan atau evaluasi validitas skala yang sudah jadi. EFA membantu mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Ini sangat berguna ketika terdapat banyak variabel yang saling berkorelasi sehingga analisis menjadi lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan. Baiklah, langsung saja kita akan mencoba untuk menganalisis EFA menggunakan aplikasi SPSS. Nah, seperti biasa, kita di sini punya data digital literasi mahasiswa Universitas Tanjung Pura yang sebelumnya juga sudah kita gunakan. Jadi, pada data ini kita ketahui bahwa ada 17 pernyataan. Jadi, dari 17 ini kita akan melihat item-item mana saja yang saling berkorelasi dan membentuk beberapa faktor atau dimensi dari digital literasi. Langkah-langkahnya langsung saja seperti biasa kita klik analyze. Di sini kita pilih dimension reduction, lalu kita pilih klik di vector. Di sini kita punya pernyataan-pernyataan yang sebanyak 17 pernyataan itu kita masukkan ke dalam kolom variabel. Nah, jadi yang bagian ini yang sudah pernah kita transform sebelumnya datanya menjadi angka. Kita masukkan ke 17-nya. Oke, ke kolom variabel. Sebelumnya kita rubah dulu pada bagian deskriptif. Ya, di bagian deskriptif kita klik KMO ini dan Bartlett, continue, lalu di extraction, di metodenya kita pilih maximum likelihood, kemudian ini di display kita klik dua-duanya, kemudian yang bagian ekstraknya ini kita pilih yang base. Yang base itu datanya karena kita pertama-tama melakukan ini dan kita belum tahu, jadi kita pilih yang satu. Ini karena kita masih pada tahap permulaannya. Lalu kita klik ini. Kemudian yang rotationnya ini kita pilih di Verimax, continue. Dan yang skornya ini kita klik di display vector ini. Di optionnya kita pilih klik di sort by size-nya dan ini kemudian angka ini yang kita rubah menjadi 0,3 continue agar yang di bawah itu tidak muncul lagi nanti ya. Kita oke. Ya, di sini sudah ada outputnya. Kita lihat di pertama-tama di KMO dan commonalities ini adalah KMO ini apa? KMO itu adalah prasyarat untuk kita melakukan uji EFA, sama seperti halnya juga dengan uji normalitas dan oke. Di sini kita lihat di data KMO ini, di sini Kaiser-Meyer-Oakland measure ini KMO itu 0,880. Seperti yang sudah kita paparkan, di sini KMO
di atas di 0,80 itu sangat baik. Jadi kecukupan KMO ini berguna untuk apa? Untuk melihat apakah pada data EFA ini kita memenuhi syarat atau tidak, cukup atau tidak data kita untuk mendeteksi adanya kemiripan antar variabel. Jadi setelah kita lihat pada tabel ini, yang ini 0,880, kita lihat pada pemaparan ini sangat baik, berarti ini sangat mencukupi sampel kita sangat mencukupi untuk mendeteksi adanya kemiripan antar variabel. Kemudian kita lihat di Bartlett testnya. Pada tabel Bartlett-nya, ini kita lihat nilai signifikannya 0,000. Jadi di sini sesuai dengan yang ini, nilai signifikan harus signifikan. P sama dengan kurang dari 0,05. Bahwa 0,00 itu lebih kurang dari 0,05, maka data kita memenuhi syarat untuk EFA dan dinyatakan cukup untuk terdeteksi kemiripan antar variabel. Kemudian di komunalitis ini menunjukkan proporsi varian tiap variabel yang dijelaskan oleh faktor. Nilai yang tinggi lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa variabel tersebut cocok untuk analisis faktor. Coba kita lihat ya, apakah datanya. Di sini cocok ya di analisis faktor. Jadi karena kita sudah memiliki dua syarat tadi di sini, jadi kita lanjutkan saja ke EFA-nya. Kita lihat ke tabel kita lanjut ke EFA, kita lihat di total variance explained ini ada 3 faktor yang berada di atas yang muncul, sedangkan yang lainnya tidak muncul. Jadi ada 3, berarti kita di sini memiliki dari 17 pernyataan itu hanya ada 3 faktor pembentuk. Ya, kita bisa juga lihat di script plot ini. Ini di sini ada grafiknya, ada kurvanya. Jadi dari kurva ini ada 3 yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kurva ini melandai. Jadi ada 1, 2, dan 3 setelah kurva ini melandai. Jadi memang ada 3 faktor pembentuk dari 17 pernyataan kita itu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di vektor metrik ya. Kita lihat di sini di vektor metrik ini, tabel ini mengelompokkan beberapa item yang memiliki kemiripan untuk menjadi faktor tertentu. Jadi di sini kita lihat ada 3 tabel dan pernyataan-pernyataan. Nah, jadi di sini pernyataan yang ini masuk ke ada tabel 1, kemudian yang di tabel 2 itu pernyataan yang mana, kemudian ada tabel 3 itu masuk di pernyataan yang mana. Jadi di sini lebih jelas, di sini pernyataan ini seperti ini, lebih besar di sini, berarti dia masuk ke pernyataan 3. Ini di sini juga kita bisa lihat. Jadi di sini sudah dikelompok-kelompokkan ya. Sekian percobaan saya tentang EFA di aplikasi SPSS. Semoga video ini dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.